Seorang lelaki yang polos dan pendiam menikahi istrinya, namun ternyata setelah dinikahi, wanita yang jadi istrinya adalah seorang lelaki kejadian. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Cianjur. Cukup menggemparkan karena ini terjadi untuk pertama kali, bahkan tak ada yang menyangka akan terjadi di kampung mereka. Seorang lelaki yang biasa dipanggil dengan nama samaran Agung berusia 26 tahun, warga Wangin Jaya Cianjur. Agung sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, polos, dan tak pernah bertingkah. Kerja di pabrik tekstil, sudah lama saat dirinya SMA, Agus memutuskan untuk kerja. Keseharian Agung sendiri kalau tak ada di rumah, dirinya pun bekerja. Agung sendiri tak punya banyak teman wanita, bahkan Agung yang dikenal pendiam, selalu ragu dan tak percaya diri saat dirinya berdekatan dengan seorang wanita. Hingga Agung pun lebih memilih aktif di sosial media. Di sana Agung berani memperlihatkan dirinya. Agung bahkan berani berkenalan dengan seorang wanita di sosial media. Beruntung ada satu wanita yang membalas dan menanggapi Agung saat itu. Wanita tersebut mengaku bernama Adinda Kansa, mengaku yatim piatu seorang mahasiswi. Dirinya pun terlihat sebagai wanita anggun berhijab. Keduanya sering ngobrol di message sosial media hingga akhirnya bertukaran nomor telepon dan ngobrol di WA, bahkan mereka pun berteleponan. Dinda mengaku dirinya pekerja keras dan bekerja. Keduanya pun intens bertelepon satu sama lain dan Agung pun merasa cocok dengan Dinda saat itu. Tak hanya menyukai keseharian Dinda, Agung sendiri merasa kalau Dinda dekat dengan agama. Usai merasa cocok satu sama lain dan kerap berkomunikasi, akhirnya mereka pun bertemu di salah satu coffee shop. Saat bertemu dengan Dinda, Agung pun nampak tersentuh. Dinda dengan penampilan cadar bergamis seperti uti muslimah. Saat itu keduanya masih malu-malu dan Dinda pun mengaku baru pertama dirinya dekat dengan seorang laki-laki, bahkan dekat bertemu dengan seorang laki-laki. Agung merasa cocok dengan Dinda, bahkan yakin Dinda adalah jodohnya. Usai beberapa bulan ada percakapan antara Dinda dengan Agung. Agung pun meminta Dinda untuk bertemu dengan keluarganya dan Agung ingin Dinda ke rumahnya. Walau di awal Dinda pun menolak, namun dipaksa oleh Agung hingga akhirnya Dinda pun bertemu keluarga Agung. Bertemu dengan keluarga Agung dengan pakaian gamis dan bercadar membuat keluarga Agung cukup kaget dan di awal senang karena melihat Dinda dengan penampilannya. Keluarga Agung merasa wanita yang dekat dengan Agung kini adalah wanita soleha dan menyetujui Dinda untuk serius dengan Agung. Setahun lamanya perkenalan Agung dengan Dinda hingga akhirnya mereka mengaku berpacaran dan Agung tak mau menunggu lama. Agung pun melamar Dinda dan meminta Dinda untuk menjadi istrinya. Dinda setuju dilamar oleh Agung, bahkan dengan baiknya Dinda pun tak meminta mahar dari Agung dan keluarganya. Namun saat itu Dinda mengungkapkan dirinya yang yatim piatu, tak punya keluarga. Keluarga Agung sempat curiga saat itu, namun nampak tak bisa berbuat apa-apa karena Agung ingin menikahi Dinda. Menggelar pernikahan secara kecil dan tertutup, Agung dengan Dinda saat itu ijab kabul di masjid dekat rumah Agung. Keduanya resmi menjadi suami istri. Keduanya bahkan tinggal di rumah keluarga Agung. Ayah dari Agung pun terus bertanya-tanya tentang Dinda dan keluarganya, bahkan merasa aneh karena Dinda selalu bercadar di rumahnya sendiri. Tak hanya ayah dari Agung yang curiga, bahkan Agung sendiri merasa ada yang aneh. Di malam pertama Dinda tak mau membuka baju semuanya. Alasannya malu dan meminta Agung memadamkan lampu. Hingga saat itu Agung yang menuruti, Dinda pun bahkan memberi banyak syarat di malam pertama. Agung pun sempat kecewa namun tetap terus menjalani hingga mereka pun berhasil melakukan hubungan. 1 minggu menjadi istri Agung, ayah dari Agung tetap penasaran dan melakukan investigasi sendiri. Ayah dari Agung meminta keluarganya untuk membantu mencari latar belakang Dinda. Hingga akhirnya di hari ke-12 keluarga dari Agung kaget, ternyata Dinda masih punya orang tua yang sudah tua. Dari sana orang tua Dinda menyebutkan kalau Dinda adalah seorang laki-laki dan punya kelainan. Bahkan ternyata Agung bukanlah korban pertama, melainkan korban keberapa yang ditipu oleh Dinda. Ayah dari Agung pun marah emosi hingga memberitahu pada Agung. Agung yang kaget meminta Dinda pergi dari rumahnya. Bahkan saat itu juga mereka membatalkan pernikahan mereka. Saking sakit hatinya Agung saat tahu Dinda adalah seorang lelaki, Agung sendiri sempat masuk rumah sakit dan sakit. Keluarga Agung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian karena merasa tertipu oleh Dinda. Bahkan saat itu ternyata Dinda bernama Yanto Supriyadi. Usai menjalani pelaporan namun ternyata pelaporan ditutup dan berujung kekeluargaan. Ayah dari Agung merasa kasihan kepada orang tua Dinda atau yang bernama asli Yanto. Agung sendiri memaafkan Dinda namun tak mau lagi bertemu dengan lelaki kejadian tersebut. Trauma dengan pernikahan ini Agung pun merasa dirinya kini menyerahkan jodohnya kepada orang tua. Bahkan orang tua dari Agung menyebutkan
Dirinya pun kasihan kepada Agung yang memang anak polos tak tahu apa-apa, bahkan tak menyangka kalau pernikahan pertamanya dengan lelaki kejadian. Pemberitaan ini menggegerkan warga Cianjur dan kaget. Ternyata di tempatnya ada kejadian seperti ini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.